Halo, ini dengan Buce. Saya bersama Pak Samsi Ali, Ustadz Samsi Ali ya. Ya. Eh, Pak Samsi, saya dengar lagi keluarin buku ya. Namanya judulnya apa nih? Sons of Abraham. Sons of Abraham, Ya. anak-anak Abraham ya. Anak-anak Abraham. Wah, very interesting. So, Ah. buku ini sebenarnya latar belakangnya adalah begini. Ya. Ketika saya sudah bersahabat dengan Mark Schneier, Ya. seringkali kami undang ke masjid ya. Ya. Dan Maksudnya itu siapa? Rabi Yahudi. Rabi ya? Yahudi ya. Oke. Jadi itu imam Yahudi Ya, ya, ya. atau pendeta Yahudi Ya. ya. Mark Schneier ini one of the 50 most influential rabbis in the United States. Oh iya, satu Ya, dari satu 50 yang paling berpengaruh ya. di Amerika Serikat. Oke. Jadi setiap kali saya undang ke masjid, Ya. dia ditanya oleh jamaahnya, Ya. "Do you really trust the Muslims?" Oh, dia bilang Ya, begitu ya. similarly me. Ya. Setiap kali saya pulang dari synagogue, "Do you really trust the Jews?" Ya. This is what the Jews are. This is what, Kecurigaan yeah, gitu ya. It's a lot of mistrust. It's a Yeah. lot of suspicions, animosity, Yeah. misunderstanding, ignorant, And so we met together and I say, "Rabbi, what do you think if we just put down every question that had you ever heard from your own congregations about us Muslims and let me know what any question, pertanyaan apa saja." Pertanyaan apa saja Ya. di ini mau Ya. dijawab di dalam buku Ya, itu. dalam buku itu. Oke. Lalu dia juga begitu. Hmm. Banyak pertanyaan tentang Muslim yang ditanyakan kepada dia. Ya. Tentang Yahudi. Dan Oh, dia ditanya oleh jamaahnya tentang Islam. oke. Kenapa? Apakah kamu percaya kepada orang Islam? Ya. Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu tidak suka kepada orang Yahudi, misalnya kan ya, begitu. ya, ya. Ini bagaimana menjelaskan? So we decided to write a book. So kita putuskan menulis buku. Waktu itu judulnya masih macam-macam, tapi kemudian kita putuskan menjadi Sons of Abraham. Jadi Sons ini seolah-olah Anak Yahudi mewakili Ishak, Isaac, Ya. and we Muslims represent Ishmael. So this is Sons of Abraham, we are brothers. Kayak begitu. Tapi buku itu sebenarnya ada 3 bagian. Ya. Jadi bagian pertama Ya. itu berbicara tentang pengalaman kita berubah dari orang yang punya prejudice, hatred, animosity, ignorance gitu ya, ketidaktahuan dan kebencian kepada seseorang yang mengenal dan membangun persahabatan. Oh gitu. Bahkan bukan cuma membangun persahabatan. Kami sekarang ini bukan sekedar bersahabat. Ya. Tapi kami punya komitmen untuk saling membela. Ketika Saling membela ya. ketika orang Yahudi diserang seperti Kansas City, ada shooting kan sekarang ini. Kami yang harus berbicara, condemn dan mengutuk itu. Very nice. Ya. Terus Dan ketika kami orang Islam diserang, orang Yahudi yang akan angkat suara untuk membela kami. Itu adalah komitmen bersama. Jadi itu bagian pertama dari buku ya, dari seseorang yang benci, dari seseorang yang tidak tahu jadi sama satu sekali. perubahan transformasi. Ya, transformasi yang terjadi pada kami, pada saya dan dia. Ya. Ya. Dan itu sangat menarik sekali. Ya, of course. Ya, bagian kedua dari buku itu adalah contoh daripada konsep agama yang paling disalahpahami. Misalnya dalam Islam jihad. Ya. So Jewish people want to know what jihad is all about. Ya. Karena dalam pandangan mereka, Sabilillah. Ya. Jihad di jalan Allah dengan Ya. pedang ya. ya, dalam pandangan mereka jihad mean killing infidels. Infidel ya. Even the word non-Muslims translated into infidels, that is Yeah. wrong. Yeah. This is misleading. Yeah. But that's what they use. Yeah. So they understand that jihad artinya membunuh non-Muslims. Oh. Gitu kan? Nah, that is my responsibility to explain. Saya harus menjelaskan apa itu jihad. Kemudian saya harus menjelaskan syariah misalnya. Nah, syariah. Tapi yang ketiga ini kita pilih yang lucu. Apa? Yahudi kan punya konsep umat terpilih kan. Oh ya, umat Nah, pilihan umat Allah. pilihan Allah kan. Ya. Nah, orang Islam Ya. punya konsep yang sama sebenarnya. Kita ini the best nation, khair umat terbaik. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan kepada masing-masing bahwa yang dimaksud dengan umat terbaik bukan berarti merendahkan orang, bukan Ya. berarti kita harus sombong, bukan itu. Sama dengan Yahudi juga. Yahudi itu umat terpilih tidak harus artinya sombong. Tapi apa artinya? Nah, itu Rabai menjelaskan dalam buku itu. Saya menjelaskan konsep apa yang dimaksud dengan umat terbaik. Nah, Very itu kita interesting. ya. Ya. Jadi itu bagian kedua. Ya. Nah, bagian ketiga yang paling berat. Ya. Apa Bagian ini contemporary issues. itu? Jadi misalnya Palestine, Israel. Ya. My view and his view. Ya. Yeah, we have a lot of commonalities, but we have a little bit different. Yeah, yeah. And that is why the title of the book is Issues Unite and Divide Muslims and Jews. Karena kita ada perbedaan-perbedaan. Yeah. Oke. Jadi kemudian ada masalah Islamofobia, antisemitism. Misalnya saya berbicara kenapa orang Islam harus melawan antisemitism. Saya katakan kita melawan antisemitism because sebagaimana kita tidak mau orang membenci kita. Orang-orang nggak ngerti apa artinya antisemitisme mungkin beberapa Antisemit itu Artinya kan apa itu? artinya mungkin terjemahan Bahasa Indonesianya enak. terjemahan yang simple, yang Ya. sederhana adalah anti Yahudi lah. anti Yahudi Ya, jadi
malah orang Islam harus melawan anti Yahudi. Anti-Yahudi ya. Wah, itu kan sangat bertentangan dengan umumnya di Indonesia Iya, terjadi ya. Sama. Iya. Sekarang Yahudi yang melawan Islamofobia, anti-Islam. Gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi misalnya ketika Peter King mengadakan dengar pendapat di Kongres bahwa Islam itu di Amerika semuanya radikal. Ini Rabai yang berbicara. Ya. Ketika ada masjid tidak dilarang untuk didirikan dekat Ground Zero. Ini Rabai yang kemudian stood up to defend the project. Jadi kayak gitu. Jadi tadi lanjutkan ya, tadi apa tadi? Jadi ya, isu yang ketiga adalah isu kontemporer. Ya. Misalnya Palestina, Israel, Betul. kemudian Islamofobia, antisemitism. Ya. Kemudian saya berbicara di bab terakhir dari buku itu tentang America is my home. Okay. I wanted to tell Americans that America is my country. This is my home. Yeah. Where are you gonna go? Yeah. Yeah, my children is born here. Yeah. They're gonna marry here. Yeah. They're gonna study here. They're gonna work here. They're gonna Yeah. die here. Yeah. And so because ketika kita biasa ada orang yang mengatakan go back home. Ya. Pulanglah ke rumah lu. Sometimes they consider immigrants, go back home. Where are you gonna go? This is Yeah. my home. Yeah. So one of the chapter of the book is talking about America is my home, my sweet home. And this is what I wrote basically in that book. So buku ini sekarang menjadi sebuah buku yang termasuk laris Ya. dan sudah internasional. Buku ada di Eropa, di Australia. Dalam bahasa Inggris apa Dalam bahasa Indonesia? Inggris, ya, bahasa Inggris. Sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Gitu oleh ya. Mizan. Ya. Jadi insya Allah in November Ya. saya akan ke Indonesia, Malaysia, Singapura. Bulan November ya. November. Ya. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia untuk melakukan dialog tentang buku ini bersama Rabi. Jadi buku ini sebuah sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Ya. Saya setuju Ya. sekali ya. Jadi teman-teman itu buku namanya Son of Abraham. Ya, sons, plural. Plural ya. Jadi Ya. Anak-anak Abraham. Sure. Ya. Sons of Abraham, Ya. Issues Unite and Divide Jews and Muslims, Ya. forward by President Bill Clinton. Oh iya. Ya. Jadi sudah dibaca oleh Presiden Clinton. Bukan, pengantarnya. Pengantar ya. Presiden Bill Clinton. Wah, Bukan hebat, hanya dibaca, keren. tapi pengantarnya itu ditulis Pengantarnya. sama Presiden Bill Clinton. Wow. Kalau saya kan Kristen, terus terang saya juga termasuk keluarga saya hampir plural sekali karena papa saya pimpinan termasuk diaken gereja dan papa saya bangun gereja. Mama saya pimpinan agama Buddha, mama saya bangun wihara di Biak. Oh, Jadi okay. dan om saya Muslim. Oh. Muslim. Ya Okay. seluruh sepupu saya Muslim, Yeah, tapi yeah. mama saya bangun wihara dan dia pimpinan agama Buddha. Yeah. Papa saya bangun gereja, dua gereja. Wow. Ya. Jadi saya terus terang saya sangat setuju dengan judul itu. Ya. Sebab menurut pendapat saya, Sure. ini kan pendapat Kristen Ya, 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 betul. itu belum ada Ya, kayaknya. betul. Bahwa memang untuk menjadi yang banyak yang bisa menyatukan ini bukan the son of Moses, itu kan ke arah Yahudi ya. Ya. Son Abraham itu paling tepat. Betul. Jadi dari segi pandangan Kristen ini Ya. memasukkan ini Ya. buku ini. Ya. Wow, itu betul bahwa Ismail itu merepresent daripada Muslim dan Ishak adalah orang Yahudi dan bagi orang Kristen mereka juga mereka juga selalu diurutkan bahwa Ibrahim atau Abraham adalah bapak beriman, Sure, orang bapak Kristen. orang beriman. Cuma kita bukan melalui darah, kalau ini Sure. kan melalui darah. Ya, Yahudi ya. Ya. Itu pun sebenarnya Ya. hanya pengistilahan. Pengistilahan. Kami kan beriman kepada Nabi Ishak. Nabi Iya. Ishak itu nabi kami. Iya. Jadi bagi kami agama itu kan iman. Iya. Ya, itu bukan keturunannya. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu cuma identification only. Identification. Tapi sebenarnya kan iman kan masalah hati ya. Betul. Jadi walaupun dia orang Afrika yang nggak ada hubungannya dengan Ibrahim, Iya. tapi dia beriman, ya dia Muslim atau Kristen atau Yahudi. Iya. Ya itu kan masalah faith ya. Faith. It's nothing to do with blood. Jadi ketika kita mengatakan sons of Abraham, Yeah. itu sekedar an expression that we are brothers. Yeah. Ya, jadi we are brothers. Although we have possibly different faiths that we believe in, tapi sebenarnya kita adalah brothers. Nah sekarang kembali di bukunya Ya. Pak Samsi ya, Son of Abraham, Abraham, ya. ya. Sudah jadi itu keluar di publish kapan tuh? Itu November tahun lalu ya. Oh, tahun lalu kan? 2013 ya. Saya harus baca buku itu ya. Ya. Kalau ada bawa saya harus Bisa buku di Kindle, bisa di Amazon, bisa. Ya. gitu ya. Ya. Nah, jadi kita kembali yang tadi bisa dijelaskan sedikit. Nah, saya tahu pasti tantangannya itu tantangan dari luar gampang. Ya. Betul. Tantangan paling dalam itu saudara-saudara Betul, seiman yang betul. paling susah. Betul, ya. betul sekali. Banyak mengalami tantangan.
Tantangannya itu memang banyak ya, yang berat, dan tantangan yang terberat itu justru datang dari saudara-saudara kita sendiri seiman. Ya, kenapa? Karena ketika orang luar menantang itu mungkin karena tidak Biasa, tahu, ya, itu ya. biasa. Tapi ketika orang dalam itu biasanya memang ada dorongan-dorongan motivasi-motivasi yang lain gitu ya. Jadi saya misalnya dituduhlah sebagai pendukung Israel, anti Palestina, tidak loyal kepada Palestina, gitu ya, lebih membela Yahudi daripada orang Islam, ya macam-macam lah tuduhan. Nah, tapi saya justru bersyukur ketika mendapat tantangan, berarti apa yang kita lakukan itu direcognize, ya. Sebab kalau mereka tidak recognize, mereka tidak menentang kan. Itu segi positifnya ya, jadi dianggap positif betul. aja ya. Dan saya selalu positif. Apapun yang terjadi dalam hidup ini bagi saya selalu positif. Saya selalu melihat mana kira-kira makna positif yang ada di situ. Jadi ketika orang menantang saya, ketika orang menuduh ini, ketika orang menuduh itu, oh saya mengatakan mungkin dia mengingatkan saya supaya jangan begitu kan misalnya gitu. Jadi minimal itu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini being recognized by both Muslims and non-Muslims. Dan saya bersyukur bahwa perubahannya sangat luar biasa. Gitu ya. Ya, dan saya masih ingat ada beberapa orang Muslim misalnya menentang di awal ya. Sekarang justru ikut bergabung. Ada beberapa masjid itu tidak mau menerima orang Yahudi. Sekarang justru paling aktif melakukan dialog Muslim Yahudi. Sudah banyak ya. Banyak sekali. Ada sekarang di Amerika Serikat ada sekitar 100 lebih masjid dan 100 lebih sinagog itu selalu melakukan kegiatan bersama. Ya. Dan kegiatan kita bukan cuma di Amerika Serikat, tapi Kanada, Eropa, Afrika Selatan Sudah menyebar ke sudah sana. menyebar ke seluruh dunia. Kanada, Eropa, Amerika Latin, Amerika Latin. anywhere ada Muslim and Jews, you find it. Argentina, Brazil, kemudian Tapi di LS saya belum pernah dengar nih. coba ke Orange County. Oh, di Orange County. Mozambique sedikit. Sudah ada di Nah, situ. ada, Kalau ada. yang di masjid di KJRI rasanya saya belum pernah lihat. Indonesia ini kan belum karena kita memang belum punya komunitas yang solid. Apakah Pak Samsi ada rencana untuk menggerakkan di sini kayak gitu? Saya kira kalau kita sudah ada Islamic Center tertentu, jangan pemerintah, karena pemerintah sensitif masalah politik. Betul. Kan itu kan Jadi jangan lebih baik jangan disentuh. saya nggak mau kegiatan juga Yahudi Muslim masuk ke KJRI karena ada masalah politik. Maklumlah Indonesia kan belum mengakui Israel, jadi jangan sampai dikait-kaitkan kan. Tapi kalau nanti orang Indonesia, Muslim Indonesia pribadi secara pribadi is okay. Ya, betul. Jadi kalau misalnya Muslim Indonesia sudah punya gedung sendiri, akan kita coba lakukan. Very good. Ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, itu sedikit perbincang-bincang kita ya dengan Pak Samsi Ali ya. Beliau adalah ustadz dari masjid dua congregation di New York, dan bukunya sangat menarik, itu Sons of Abraham ya. Abraham. Kenapa tidak pakai Sons of Ibrahim? It's about language. Abraham is English, Sama aja Ibrahim juga ya. is Arabic, so Abraham. both is okay. Son of Abraham. Kebetulan kita di Amerika is English language, so not Ibrahim is Arabic. So son of Abraham. Okay. Mungkin kalau di Indonesia jadi anak-anak Ibrahim kali. Ya, anak-anak Ibrahim. Jadi tadinya memang kita ingin memakai kata children. Children. Entah apa, publisher, Beacon Press, itu memutuskan pakai sons. Katanya children terlalu panjang. Gitu ya. It is too long. Just to say sons is okay because Isaac is son, Ishmael is son, and it have been sudah dikritik sama sisters. Why is not children? Because you don't include us, sisters. But wanita malah itu ya, malah pada protes so children is included, also daughters, right? Why son? But it just representation of Isaac and Ishmael. Jadi Ishak dan Ismail sebagai dua son, itu memakai sons. Tapi ada satu lagi, Kristen. Kenapa Kristen nggak ikut? Nah, waktu itu memang karena konsentrasi kita kepada Yahudi Muslim. Kenapa? Karena dua grup ini kan yang paling sensitif. Jadi kalau kita berhasil membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, dialog yang baik, Yahudi dan Muslim, berarti dengan sendirinya teman-teman Kristen kita ikutkan. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya ingin ketemu dengan Paus dengan Pope Francis. I got an invitation to meet with him, tapi karena mertua saya meninggal dunia, akhirnya kita batalkan. Saya ingat ya bulan lalu ya. Betul. Jadi kita sudah ada schedule bulan lalu ketemu dengan Pope Francis, tapi karena kebetulan jadwal mertua saya meninggal, istri saya harus pulang, maka saya harus stay di Amerika Serikat. Itu teman-teman, kita perbincangan kita dengan Ustadz Samsi Ali. Thank you very much. Thank you.